sudah melihat kan konten saya yang kemarin menanggapi Hanif Alatas yang menanggapi debat di RA, khususnya menanggapi Guru Gembul, bahkan sampai pada taraf memvonis Guru Gembul adalah pemikirannya sesat. Tentu saya tertawakan itu ya, karena jelas Hanif Alatas cacat secara logika, bahkan memvonis orang dengan sangat sembarangan, sesat pikiran karena katanya liberal. Ya, hati-hati, banyak dari kita sebagai orang Islam yang cenderung bagi saya merendahkan ro'yun, pikiran. Ya, banyak, seolah semua di dalam kehidupan ini harus disandarkan pada keimanan, iya, tetapi harus melewati fase akliyah dulu kalau memang persoalannya menyangkut sesuatu yang bisa dilacak kebenarannya oleh akal. Itu penting. Lalu kemudian Guru Gembul berkomentar di channel Hanif Alatas itu, bahkan menantang Hanif Alatas, ayo kita diskusi, kan gitu ya. Sebelum saya tampilkan nanti, saya ingin mengatakan, saya itu orang yang pernah hidup di dunia pesantren. Alhamdulillah cukup lama, bukan 1 tahun, bukan 2 tahun, bukan 3 tahun, belasan tahun. Hidup saya dari kecil sampai kuliah, sampai nikah, habis nikah itu saya masih di pesantren. Dan saya merasakan bangku kuliah. Tentu saya merasakan kedua pendidikan di pesantren dan di sekolahan, merasakan ilmunya. Maka saya paling tidak suka ada orang yang mendikotomi, yang memisahkan antara ilmu pesantren dengan ilmu sekolah, seolah mengatakannya, oh ini ilmu akhirat, ini ilmu dunia, maka harus lebih mementingkan ilmu akhirat daripada ilmu dunia. Padahal sejatinya bagi saya, ilmu di kuliahan pun itu bisa menjadi ilmu akhirat, dan ilmu di pesantren bisa jadi hanya sekedar ilmu dunia. Jadi keduanya namanya ilmu dan punya level yang sama bagi saya. Jadi gini, kalaupun nanti Guru Gembul bertemu dengan Hanif Alatas, lalu kemudian diskusi tentang banyak hal, saya kira nggak bakal ketemu. Nggak bakal ketemu. Karena apa? Karena ada satu orang yang mendikotomi antara ilmu, dan harus kemudian selesainya di sini dulu. Mau mendikotomi atau tidak? Kalau mau mendikotomi, ya udah tidak akan selesai. Ya. Problem debat kemarin ini kan baru dimulai dengan kata ilmiah. Mereka sudah sangat keberatan dengan argumen Guru Gembul. Ilmiah itu harus dilihat konkret, real, secara indrawi. Ya, karena ilmiah itu konsepnya buatan manusia. Tentu sandaran-sandaran kebenarannya adalah sandaran-sandaran yang bisa dibuktikan oleh indrawi. Ya, konsep buatan manusia. Dan untuk menyangkut hal-hal yang bisa diverifikasi secara indrawi. Ya. Kalau urusan agama ini beda cerita. Ini bukan persoalan ilmiah, tetapi ini persoalan akidah, tetapi ini persoalan keimanan. Dan ini bisa saling menguatkan sesungguhnya, ya, antara ilmiah dengan keimanan. Bisa sangat saling membantu mengutuhkan. Jadi jangan, oh ini berarti ilmiah mau melawan konsep akhirat, konsep keimanan, konsep ketuhanan, konsep akidah. Jangan. Kalau
sesuatu yang memang harus disandarkan pada keimanan, maka rasio itu, maka akal itu, maka konsep ilmiah itu tidak akan laku. Dan jangan dibuat laku untuk orang yang beragama. Ya, jangan, karena nggak bakal mampu. Dan bukan ranahnya ilmiah, harus ranahnya keimanan, ranahnya kepercayaan. Apakah tidak mampu mengemas kalimat itu dari gol gembul? Ini kan satu kali lagi akibat dari mendikotomi antara ilmu. Padahal keduanya mempunyai derajat yang sama. Ilmu tidak ada mestinya dikotomi. Ya, coba nih lihat komentar Guru Gembul dari channel Hanif Alatos. Diskusi yuk Pak. Tapi oke lah, biar semakin hari semakin akan sadar orang Islam tentunya bila terjadi diskusi antara Hanif Alatos dan Guru Gembul. Ya, supaya apa sih? Ya supaya tercipta kesadaran, jangan sampai ada mendikotomi. Bayangkan, yang real dibahas persoalan nasab, ya, persoalan ilmu nasab. Kan itu ya. Konsep orang dulu di dalam menetapkan nasab berpedoman kepada suhrah wal istifadah. Titik tekannya di sana. Berpedoman kepada subjektivitas pandangan seseorang. Meskipun mungkin tanpa ada bukti secara material, misal nama Ubed tercatat di abad keempat, tidak tercatat itu, tidak ada catatan itu, tetapi karena yang mengucapkan adalah orang yang bisa dipercaya, ya, secara karena kehidupannya adalah baik, kehidupannya adalah soleh, mungkin tidak pernah berbohong dan berdusta dan lain sebagainya. Oke. Tetapi satu kali lagi, ini realitasnya kita hidup di dunia. Maka segala sesuatu perlu pembuktian. Kita orang beragama. Maka ada pakem-pakem. Ada sandaran-sandaran keimanan. Ada sandaran-sandaran kemudian akidah. Ada sandaran-sandaran kepercayaan. Ada sandaran-sandaran akliyah. Jangan menganggap bahwa kita itu selalu menyandarkan kepada semuanya bertumpu pada akal. Enggak. Kalau dituntut untuk kita pasrah menggunakan keimanan, ya wis, tak akan mampu membongkar. Kita orang beragama. Kita percaya hal yang gaib. Kita percaya surga. Kita iman terhadap neraka. Iman kepada yaumil akhir. Kita iman kepada itu semua, ya. Maka mestinya oke, ada ilmu nasab, ada metodologi penelitian penetapan tentang nasab, bisa dong dipadukan dengan konsep ilmiah, ditambahkan bukan hanya suhrah wal istifadah, tetapi harus ada, kalau berbicara orang di abad keempat, ada manuskripnya. Kan itu menguatkan dong. Jadi bukan kemudian meruntuhkan teori awal, tetapi menguatkan teori awal. Termasuk ditambahkan nanti tes DNA. Karena itu adalah ilmu buatan Allah yang dipahami oleh manusia dan efektif. Dan tingkat kemelesetannya sedikit. Ya, ini kan kita sedang berupaya untuk ada pada titik kesempurnaan menetapkan seseorang layak atau tidak, pas atau tidak, terkonfirmasi atau tidak sebagai zuriyah Nabi. Kan itu ya. Wafi itu kemarin belak-belakan mengatakan persoalan nasab itu bukan persoalan yang harus diyakini 100%, tetapi 80%. Kan itu ya. 80% kata Wafi itu. Berarti kan ada celah 20% untuk orang mengkoreksi
ketetapan teori nasab, menetapkan nasab seseorang. Jelas dong. Wafi mengatakan 80% kok, tidak 100%. Berarti ada celah 20%. Orang bisa menggugat dong. Wajar, rasional. Dan memang ini persoalan akliyah, bukan persoalan keimanan. Saudara, jadi antara kaul ulama, metodologi ulama dulu tentang kaidah ilmu nasab, aturan menetapkan nasab seseorang, dengan ilmu-ilmu yang telah berkembang saat ini, tentunya mestinya untuk menambah celah yang 20% itu. Dan itu kan lebih baik, bukan mengurangi keakuratan, tetapi menambah keakuratan dari 80% supaya menjadi 100%. Jadi jangan dianggap guru gembul itu sedang meruntuhkan, merobohkan, menghancurkan bangunan teori nasab yang telah ditetapkan oleh ulama-ulama terdahulu. Tetapi sedang menambal kekurangan yang 20%, yang itu satu kali lagi Wafi ngomong, cuma 80% kita. Ada celah 20%, ditutup dong. Bagaimana caranya? Ya wis, hadirkan. Ya, yang berpotensi teori itu menutup 20% itu. Berbicara orang yang hidup di abad keempat, hadirkan dong manuskripnya, harus ada, supaya tidak ada celah untuk orang lain menggugat. Ya, kalau ada ilmu terbaru sekarang tes DNA dong. Kalau mungkin manuskrip menambah 10% keakuratan, tes DNA menambah 10% keakuratan, selesai, sempurna, menjadi 100% akurat. Nasab Alawi memang nasab yang tersambung kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan itu, jadi menyempurnakan teori, bukan menggugat teori. Ya kan kita itu sebagai orang NU, saya orang NU nih, punya konsep al-muhafadzatu ala qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Itu ya. Jadi disempurnakan, saudara. Menjaga teori dari ulama-ulama terdahulu, wal akhdu, dan ngambil bil jadidil aslah, supaya menjadi sempurna, yang lebih baik. Itu jelas Wafi ngomong kok, 80% keakuratannya, tidak harus 100%. Bagi saya mestinya 100%, agar tak ada celah. Kan itu. Jadi selama Hanif Alatos tetap kekeh di dalam pandangannya tentang mendikotomi antara pengetahuan, maka selama itu pula tidak akan pernah ketemu. Tidak akan pernah ketemu. Dan silakan masyarakat muslim khususnya berpikir secara sehat, karena ini persoalan akliyah. Jangan, ini kan Bahar itu sampai pernah mengatakan, kita ini orang beriman, maka harus ada sandaran keimanan. Iya, sandaran keimanan kalau memang itu ranahnya muslim diimani, gitu loh. Ini persoalan akliyah, harus dibedakan, karena banyak yang terjebak. Ini bukan persoalan akidah loh, bukan persoalan keimanan, persoalan akal, harus ada pembuktiannya. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Silakanlah masyarakat muslim bisa menilai. Saya sebagai orang yang pernah di pesantren dan pernah kuliah, satu kali lagi, saya menginginkan dan saya memahami tidak ada beda ilmu agama dengan ilmu umum. Ilmu umum bisa jadi bahkan mempertebal kita untuk keyakinan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Maka saya yakin bila kita tidak mendikotomi ilmu pengetahuan, itu semakin akan maju umat Islam dimanapun, khususnya di Indonesia, dalam melihat apapun. Jadi tidak menyingkirkan ilmu Allah yang lain. Ilmu Allah itu, hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.